Teror jet tempur Israel di langit Suriah, gudang rudal Iran hancur lebur. Jet tempur Israel menebar teror berupa serangan udara di Suriah pada Kamis 25 Agustus dan membumi hanguskan gudang rudal Iran. Penyerangan itu dilaporkan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Sabtu 27 Agustus yang dikutip oleh Jerusalem Post, gudang yang lulu lantak itu terletak di dalam kompleks pusat studi dan penelitian ilmiah Suriah di kota Mashhad. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, gudang itu menyimpan ribuan rudal permukaan ke permukaan jarak menengah. Senjata-senjata tersebut dikatakan dirakit di bawah pengawasan petugas ahli dari pasukan Garda Revolusi Iran. Kedatangan jet tempur Israel membuat sistem pertahanan udara Suriah diaktifkan di barat laut Suriah pada Kamis sore. Kantor Berita Negara Suriah Sana menyatakan pasukan lokal menghadapi target musuh di atas Mashhad. Kemudian agensi tersebut melaporkan dugaan serangan udara tersebut sebagai serangan Israel. Menurut laporan SOHR, 14 warga sipil Suriah menderita luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan setelah serangan udara Mashhad. Di antara para korban adalah antara pejabat milisi dukungan Iran yang menjaga SSRC. Selain itu, beberapa kebakaran terjadi di daerah sekitar Mashhad karena pecahan peluru dari ledakan gudang yang dilaporkan ditargetkan oleh IDF. Menurut SOHR, rumah-rumah sipil dan properti di dekatnya menderita kerusakan material. Menurut laporan Suriah, ledakan sekunder berlanjut selama berjam-jam setelah serangan bersama dengan kobaran api yang disebabkan oleh serangan tersebut. Penduduk setempat dilaporkan diinstruksikan untuk berlindung di tempat sampai api dapat dikendalikan. SSRC telah menjadi sasaran serangan udara Israel beberapa kali di masa lalu, termasuk dalam serangan siang hari yang jarang terjadi pada 9 April. Serangan Israel di Suriah hancurkan 1.000 lebih rudal buatan Iran. Sebuah serangan udara yang dikaitkan dengan Israel di kota Mashhad, Suriah pada Kamis lalu telah menghantam gudang rudal yang berisi lebih dari 1.000 rudal buatan Iran. Demikian laporan Badan Pemantau Perang di Suriah Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris pada Sabtu. Gudang itu di Kompleks Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah Suriah, kota itu menyimpan ribuan rudal permukaan ke permukaan jarak menengah yang dirakit di bawah pengawasan petugas ahli Korps Garda Revolusi Islam. Bunyi laporan itu seperti dikutip dari Jerusalem Post Minggu 28 Agustus. Sistem pertahanan udara Suriah diaktifkan di barat laut Suriah pada hari Kamis. Kantor Berita Suriah Sana melaporkan bahwa pasukan lokal menghadapi target musuh di atas Mashhad. Kemudian badan tersebut mengatakan serangan udara itu adalah serangan Israel. Menurut laporan SOHR, 14 warga sipil Suriah menderita luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan selama serangan udara Israel di Mashhad. Selain korban yang dilaporkan, di antara pejabat milisi dukungan Iran yang menjaga SSRC. Selain itu, menurut laporan itu, beberapa kebakaran juga terjadi di daerah sekitar Mashhad karena pecahan peluru dari ledakan gudang. Dengan rumah-rumah sipil dan properti di dekatnya menderita kerusakan material. Menurut laporan Suriah, ledakan sekunder berlanjut selama berjam-jam. Setelah serangan bersama dengan kobaran api, penduduk setempat dilaporkan diinstruksikan untuk berlindung di tempat sampai api dapat dikendalikan. SSRC diduga telah menjadi sasaran serangan udara Israel beberapa kali di masa lalu, termasuk dalam serangan siang hari yang jarang terjadi pada 9 April. Militer Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa mereka melakukan serangan udara terhadap beberapa target di Suriah Timur atas restu Presiden Joe Biden. Dalam rilisnya yang diterbitkan pada Rabu 24 Agustus 2022, AS mengklaim serangan itu menghantam situs-situs milik milisi lokal yang terafiliasi dengan Iran. AS menyerang target berupa fasilitas dan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok terafiliasi Korps Garda Revolusi Islam Iran, kata rilis US Central Command atau Pusat Komando AS. Serangan presisi ini bermaksud untuk mempertahankan dan melindungi pasukan AS dari serangan, seperti yang terjadi pada 15 Agustus 2022 terhadap personil AS oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran, imbuh pernyataan itu. Adapun peristiwa yang dimaksud pada 15 Agustus 2022 yakni terdapat beberapa drone tak dikenal yang turun ke pos terdepan AS di Al-Tanf, sebuah garnison terpencil di Suriah Selatan dekat perbatasan 3 arah dengan Yordania dan Irak. Pantauan drone itu sebenarnya tak menimbulkan korban jiwa, tetapi seorang komandan senior AS dikutip dari Russia Today tetap menyatakan serangan itu membahayakan nyawa warga sipil Suriah yang tidak bersalah. Adapun Pusat Komando AS menegaskan dalam rilisnya, keberadaan tentara mereka di Suriah adalah untuk memastikan kekalahan abadi dari negara Islam
sebelumnya ISIS dan bukan bermaksud mencari konflik dengan pemerintah Suriah. Tak disebut secara jelas dalam rilis terkait lokasi yang sudah diserang oleh tentara AS di Suriah. Namun, sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyalahkan Israel atas serangan udara yang terjadi di Suriah. Hal itu disampaikan Lavrov usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad Selasa 23 Agustus. Kami mengutuk keras praktik berbahaya serangan-serangan Israel ke wilayah Suriah, termasuk episode sangat menggelisahkan ketika Bandara Internasional Damaskus diserang pada 10 Juni dan ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas milik kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah pada Selasa 23 Agustus. Gempuran berlangsung provinsi Deir ez-Zor di Suriah. Presiden AS Joe Biden memberitakan serangan tersebut. Pemerintah Suriah belum mengeluarkan tanggapan atas kabar itu hingga kini. Serangan udara presisi menargetkan fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Lapor juru bicara Komando Pusat AS Kolonel Joe Buccino dikutip dari AFP Rabu 24 Agustus. Centcom tidak mengungkap korban dari serangan udara tersebut, pihaknya juga tidak mengidentifikasi target mereka. Buccino menyebutnya sebagai balasan atas serangan yang menargetkan pasukan AS. Pada 15 Agustus, pesawat nirawak menyasar markas Al-Tanf di Suriah. AS menduga serangan tersebut diluncurkan oleh milisi yang didukung Iran. Centcom tidak mendapati korban maupun kerusakan setelahnya. Kami mengambil tindakan yang proporsional dan disengaja yang dimaksudkan untuk membatasi resiko eskalasi dan meminimalkan resiko korban, terang Buccino dikutip dari Al Jazeera.